Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan kita masih di tamrin yang ke-21. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca percakapan yang dibawakan oleh beliau atau disebutkan beliau di pelajaran ini. Yang mana yang terakhir kita pelajari atau yang kita baca dari apa yang beliau jelaskan berkaitan tentang aksamul kalimah, macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Jadi kata dalam bahasa Arab, kata beliau tidak lepas dari 3 keadaan, yaitu isim, fiil, dan huruf. Ya, isim, fiil, dan huruf. Isim adalah kata benda, mencakup manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, sifat, dan lain-lainnya. Demikian pula yang kedua adalah fiil atau biasa dikenal dengan apa? Kata kerja. Kalau bukan isim dan bukan fiil, maka dia masuk dalam kategori huruf dan tidak lepas dari 3 macam ini. Ya, 3 macam ini. Hanya saja di dalam sebuah kalimat tidak disyaratkan 3-tiganya harus ada di dalam sebuah kalimat atau jumlah al-mufidah, itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tidak disyaratkan harus ada 3-tiganya. Ya. Tapi secara umum al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab tidak lepas dari 3 macam kata tersebut. Baik, kita baca PR-nya terlebih dahulu. Tamrin yang pertama, ajib anil as'ilati al-atiyah. Ini PR-nya ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Baik, monggo dijawab Mas Adri yang pertama. Aina dhahaba Harun? Hayo, Harun apa ini? Harunu. Kenapa dibaca nu? Karena pelaku. Pelaku. Ahsan. Siap. Terus. Harunu wa as-sadiqahu. Wa asdiqahu. Wa asdiqahu. Dahabu ilal matori li istiqbali Ro'isuhum. istiqbali Ro'isihim. Karena dia mudhafun ilaih. Naam. Istiqbal Ro'isihim. Nah, nomor 2 Pak Egi. 5 lam yaktubu ali al-wajibati. Lam yaktub al-wajibati di annahu lam
Yahhaf Yafham. Yahhum Yafham. al-darsa. Fa dulu baru ha. Yafham. Yafham al-darsa. Ad-darsa. Lam yafhamid darsa. Oke. Masya Allah. Paris. Ma huwa sa'i Syai. Ma huwa sa'iul ladzi lam yafhamhu Ali. Lam yafhamhu Aliyun jumalati fi'liyati. Al-farqa baina gitu. Lam yafhamhu Aliyun Jawabannya harusnya nggak usah pakai hu lagi ya. Lam yafham gitu loh. Lam yafham Aliyun al-farqa baina jumalati fi'liyati. wal jumlatil ismiyah. Jadi lam yafham al-farqa baina al-jumlati al-ismiyah wal jumlatil fi'liyah. Baik. Pak Rahmat. Asyarokal mudarisu ad-darsa maratan ukhra. Jawabannya Naam. Asyarokal mudarisu ad-darsa maratan ukhra. Hasan. Jadi ya, na'am syaraha al-mudarrisu ad-darsa marratan ukhra. Nah. Hal min soal ada yang ditanyakan? Yang pertama jawabannya listiqbali ya, dibaca kasroh, listiqbali karena li huruf jar. Kemudian ro'isi dibaca kasroh juga karena di mudhafun ilai, listiqbali ro'isihim. Kemudian yang kedua lam yafham ad-darsa li'annahu lam yafham ad-darsa, atau bisa dibaca li'annahu lam yafhamid darsa. Di kasroh karena ketemu dua sukun. Yang kedua ya lam yafham aliyun, yang ketiga maaf, lam yafham aliyun al farqa baina al jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Yang terakhir apa? Lam yafhamhu. Kalau secara fushanya nggak bisa. Ya, karena kan di sini kan ma huwa syai'ul ladzi lam yafhamhu, hunya kembali ke ma kan gitu. Apakah sesuatu yang belum dipahami oleh Ali tersebut gitu kan ya. Jadi kalau dijawab dalam jawabannya lam yafham, karena kan sebelumnya nggak ada apa? Nggak ada ma sebelumnya. Jadi nggak usah dikasih domir. Kalau sudah ada yang jawabannya pakai domir, tinggal dibusak aja dulu. Lam yafham gitu aja. Lam yafham. Karena kalau pakai hu jadi lian apa lam yafhamhu aliyun, Ali tidak memahaminya. Terus perbedaan, jadi yafham itu seakan-akan punya dua apa? Sasaran, hu sama farqa, sedangkan yafham itu hanya butuh satu sasaran gitu loh. Terakhir, asyarahal mudarrisu ad-darsa marratan ukhra, jawabannya na'am. Syarahal mudarrisu ad-darsa marratan ukhra. Apa arti marratan ukhra, Pak Aris? Apa arti marratan ukhra? Sekali lagi. Sekali lagi ya. Jadi guru menjelaskan pelajaran sekali lagi. Taib. Sekarang kita masuk tamrin yang selanjutnya. Nah, soal Pak Egi, ma huwal jumlah ismiyah? Jumlah
yang mengatakan benda Ustaz. Jumlah ismiyah mahu apa Aris? Apa jumlah ismiyah? Dibantu? Mata yakunu atau mata takunul jumlatu jumlatan ismiyah? Ada di percakapan itu. Al-jumlatul ismiyah ya al-jumlatul lati awwaluha ismun gitu. Jawabannya al-jumlatul ismiyah ya al-jumlatul lati awwaluha ismun. Nah, indak Mas Adri, ma huwal jumlah fi'liyah? Ma huwa al-jumlah atau ma hiyal jumlah al-fi'liyah? Hiyal jumlah Hiya jumlah al-fi'liyah fahiyya jumlatul lati awwaluha fi'lun nahwa. Taib, cukup fi'lun cukup. Oh iya. Allati awwaluha fi'lun. Taib. Mas Aris, hati mithalan lil jumlatil ismiyah. Hat mithalan lil jumlatil ismiyah. Ya. As-sayyaratu jamilatun. Pak Joko, hati mithalan lil jumlatil fi'liyah. Ja'a al-mudarrisu al-yawma. Pak Rahmat. Misal dhahaba al-mudarrisu ilal masjidi. Misal dhahaba al-mudarrisu ilal masjidi. Ahadhil jumlah minal jumlatil ismiyah am minal jumlatil fi'liyah? Jumlatil fi'liyah. Baik. Pak Cahya, kam aksamul kalimah? Kam aksamul kalimah? Aqsamul kalimah Salah. Baik, Pak Hardi, udhkurha. Ismun fi'lun wa harfun. Ismun fi'lun wa harfun. Baik. Soal indak Mas Adri. Inna Zaidan fil fasli. Inna Zaidan fil fasli. Soal, hal hadhil jumlah minal jumlatil ismiyah am minal jumlatil fi'liyah? Inna Zaidan fil fasli. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Les minal jumlatil fi'liyah. Limada laisa minal jumlatil fi'liyah? Isim inna. Inna itu termasuk fi'il ya. Huruf ya. Inna harfun. Inna harfun. Idzan awalul kalimah ish? Inna. Isim inna. Isim inna. Taib. Perhatikan. Kalau awal katanya itu huruf, maka dianggap nggak ada. Ya, maka yang dilihat kata setelahnya. Lah, setelahnya apa di situ? Zaid. Isim atau fi'il dia? Isim. Maka maksudnya jumlah ismiyah. Taib. Afahimtum? Insyaallah. Taib, lanjut. Kita masuk latihan yang kedua. Ta'ammal ma yali. Pak Rahmat, ma makna ta'ammal ma yali?
Ahsan, ta'ammal ma yali, perhatikanlah kalimat-kalimat berikut. Perhatikan di sini, yadhabu. Yadhabu termasuk fi'il apa di situ Pak Egi? Mudhari, Ustaz. Taunya mudhari dari mana? Ada ya-nya. Oke, yadhabu fi'il mudhari. Tatkala kemasukan lam, jadi lam yadhab dibaca dengan jazm. Secara arti sama seperti madzahaba. Jadi lam yadhab itu kan artinya apa? Madzahaba. Ma artinya apa? Tidak. Jadi madzahaba lam yadhab sama artinya madzahaba, dia tidak pergi. Madzahaba, dia tidak pergi. Sama ya. Jadi lam yadhab sama dengan madzahaba. Ada madzahaba, sama artinya. Sama lampaunya. Apanya? Sama lampaunya. Maknanya secara makna ya. Jadi kan begini maksudnya beliau. Maksudnya itu asal kata fi'il mudhari'nya itu kan bermakna apa? Hal, sekarang, atau akan datang. Tapi kalau kemasukan lam, maknanya apa? Yes. Jadi madhi. Maknanya waktu lampau. Madzahaba, dia ya tidak pergi. Jadi pada waktu lampau sampai sekarang saya berbicara, dia tidak pergi. Setelahnya gimana? Ya nanti urusannya, gitu loh. Sekarang, jadi kalau Anda mengatakan misalkan ja'a rajulun fasa'alani so'alan, ya Ustaz, hal hal yadhabu aliyun ilal masjid atau hal yadhabu aliyun ilal madrasah, wa ujib lam yadhab. Famaknal kalimah, makna kalimatnya bukan dia sedang tidak pergi, bukan dia sedang tidak pergi, tapi apa? Langsung dia nggak pergi, gitu ya. Dia tidak pergi. Kapan waktunya? Dari sebelum Anda berbicara sampai sekarang dia tidak pergi, gitu lah ya. Jadi kalau misalkan setelah itu nanti kok pergi, perkataan Anda tidak salah, ya. Misalkan antum tanya, Anda bilang dia nggak pergi kan gitu. Terus antum berangkat ke sekolah atau berangkat ke masjid, setengah jam kemudian si Ali dah datang kan? Si Ali datang. Loh katanya tuh nggak pergi. Iya tadi awalnya nggak pergi, sekarang akhirnya pengen pergi. Itu bener gitu loh. Baik, kembali ke permasalahan saja yang lebih simpel aja. Lam yadhab, lamnya di situ ini lebih simpel lagi. Lamnya di situ bermakna apa? Ma. Kita ini lebih simpelnya. Lamnya di situ bermakna ma. Baik, coba dibaca Pak Cahyo, sekalian diartikan. Nggih. Lam adhab ila suqil yaum. Artinya Saya tidak pergi ke pasar hari ini. Saya tidak pergi ke pasar hari ini. Nomor 2 Mas Adri. Lam nal'at karotas. Kurotas salati amsi. Amsi, apa artinya? Bola yang pakai keranjang namanya bola apa? Kami tidak bermain bola basket. Amsi itu Mas. Kemarin. Amsi. Amsi kemarin. Kalau koden baru besok. Jadi kurotus salah itu bola yang pakai ring atau pakai apa namanya ini? Keranjang. Ya. Bola basket. Salah. Taib. Terus Pak Ardi. Lam nafham hadad darsa jayidan. Kami tidak paham pelajaran ini dengan baik. Apa artinya? Kenapa dibaca darsa? Karena sasaran. Karena sasaran. Salah. Oh itu Ustaz. Apa badal? Badal. Ya, jadi sasarannya hada, kemudian ad-darsanya badal. Kan sudah kita lewati, kalau ada alif lam setelahnya, ada ismi isyarah setelahnya alif lam, maka dia badal. Oh, rezeki memang nggak bisa ditolak kok. Lanjut. Pak Rahmat, rezeki ini sampean panjen Pak.
An huruf apa? An termasuk huruf penasab. Jadi bacanya an azu. Betul, azu roka. Abi lam yasmah li bil huruf jilaila. Sanatnya Pak. Saya ingin mengunjungi mengunjungimu Barihah artinya semalam. Oh, kemarin malam. Ya, kemarin malam. Akan tetapi ayahku belum kita mengizinkan untuk keluar malam. Ya, keluar malam. Tidak mengizinkanku untuk keluar di malam hari, gitu ya. Baik. Ana ingin ngasih faedah tentang perbedaan al-bariha dengan al-lail. Kan artinya kan malam. Lailun juga artinya malam. Al-barihah artinya juga malam, gitu ya. Kalau al-lail itu waktunya dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, itu namanya lail. Ya. Namanya tenggelamnya matahari sampai terbit fajar, itu namanya al-lail. Sudah? Kalau al-barihah sebenarnya sama dengan al-lail. Cuman perbedaannya dari sisi penggunaan. Dari sisi penggunaan. Perhatikan sisi penggunaannya. Kalau kita pakai kata lail itu umum. Jadi misalkan anak ketemu sama Pak Rahmat ini sebelum zuhur. Pak Rahmat, semalam loh anak pengen ke rumah antum, semalam. Anak pengen ke rumah antum. Maka bahasa Arabnya ya aradtu ya an azuraka lailan. Pakainya lailan. Semalam atau al-lailata. Semalam anak pengen kunjungi sampean, Pak. Kalau kita ngobrolnya, Pak, sebelum ceritanya tadi itu menceritakan ke Pak Rahmat tadi itu kejadiannya sebelum zawal. Itu pakai al-lail. Sebelum zawal. Jadi sebelum zuhur gitu aja lah. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu pakai kalimat al-lail. Tapi kalau kita ngobrolnya sama Pak Rahmat tadi setelah zuhur, maka kalimat yang digunakan adalah al-barihah. Gitu ya. Jadi misalkan anak ngomong sama Mas Adri, Mas Adri, aradtu an azurokal barihah. Semalam aku loh ingin mengunjungi sampean. Jadi ngobrolnya kapan? Ngobrolnya tadi pemberitahuan kepada Mas Adri kapan? Setelah zuhur, gitu loh maksudnya. Jadi cerita yang Anda ceritakan ini kejadiannya apa? Anda obrolkan setelah zuhur, maka pakai lafaz al-barihah. Gitu ya. Sudah? Ini hanya sekedar penggunaan kalimatnya saja. Kalau seandainya antum pakai misalkan kalimat begini, Mas Adri, ana uridu an azuraka al-lailah. Ya, semalam ana pingin mengunjungi sampean. Bebas, bisa sebelum zawal, bisa juga apa? Setelah zuhur boleh sebenarnya. Cuman kalau pakai fushanya setelah zuhur itu pakai apa? Al-barihah. Ingat ya. Jadi kejadiannya itu dari malam sampai zuhur, lepas zuhur baru kita cerita. Itu pakai al-barihah. Makanya Pak Rahmat tadi ngertinya apa? Kemarin malam gitu loh. Kan sudah hampir habis ini, sudah hampir malam lah lagi ya. Gitu. Lanjut. Oke. Yang Arab itu Ustaz.
Lihat yang ingin itu aroda itu alif ro sama alif dal. Alif ro sama Alif dal. alif ro alif sama dal. Nah, Alif ro alif sama dal. Oke. di sini ketika dalnya disukun, yang alifnya kok hilang? Enggak. Alifnya hilang. Arodanya enggak ada alifnya. Baik. Ini soalnya. Mas Adri paham soalnya? Penulisan aja. Penulisan aja. Betul jawabannya. Penulisan aja ini. Baik, jadi gini. Jadi kalimatnya begini. Kalau kita lihat kamus itu, kalimatnya gini kata Mas Pak Hardi. Aroda. Ada alifnya. Gitu ya, ada alifnya. Ini mah ya. Tapi di sini tulisannya begini. Arot tu. Enggak ada apanya? Ya, di sini loh. Nah, ini nih. Ya kan gitu. Gitu ya, hilang. Paham Mas Aris? Paham enggak Mas Aris? Hah? Tapi paham permasalahannya, paham? Paham ya? Jadi ingat ya, alif ini yang dipermasalahkan. Ya, inilah. Set. Nah, alif ini nih. Alif yang ini nih, kok nggak ada gitu loh. Nah, kok nggak ada? Maka jawabannya, simpelnya seperti Mas Adri tadi, itu hanya secara penulisan. Ada nggak kaedahnya? Ada. Ada kaedahnya? Ada. Ya, ada nggak kaedahnya? Ada. Gitu loh. Jadi ketika dia bersambung dengan ini ya, Anda pakai bahasa gampang saja. Ketika bersambung dengan domir seperti ini, tumatum, titumatuna, maka secara kaidah penulisannya alif yang ada di sini harus dihilangkan. Itu Mas Adri ya? Iya, itu secara penulisan aja. Kenapa kok dihilangkan, gitu ya? Kenapa kok dihilangkan? Ya pasti ada masalah. Ya, kalau orang nggak dikeluarkan dari perusahaan kan nggak mungkin ada masalah toh. Pasti ada masalah dia, nggak mungkin nggak gitu. Gitu. Ada sebabnya. Setiap kata yang begitu mesti gitu. Setiap kata yang begini mesti yang sebelum dalnya itu ada alif. Ya. Ya. Anak kasih contoh lain. Biar tambah pusing. Sekarang Anak punya kata gini. Koma, ya kan? Ada koma kan? Nanti ketika saya kasih itu penulisannya begini. Nulisnya gitu. Ada yang hilang? Apa yang hilang? Ya udah sama kayak gini gitu ya. Ya, ini secara penulisan koma dan tu. Ya. Sama seperti kul itu Mas. Kok jadi ku? Iya. Nah, kalau jadi ku itu juga ada masalah. Kok jadi ku kok nggak jadi komtu gitu kan ya? Gitu ya. Jadi ku. Nah, ini jadi ku juga ada permasalahan ini. Kenapa kok jadi ku? Tapi karena Mas Ari sudah pusing ini. Nah, jadi kalau antum pingin tahu kenapa kok bisa begitu, belajar sorof. Karena masuknya ke ilmu sorof, gitu ya. Belajar ke ilmu di sorof. Insya Allah nanti. Ya. Dan ini sorof asli. Jadi sorof itu ada dua. Ada sorof yang belajar cuman amsilah, contoh-contoh tok. Ada sorof yang belajar kaidah. Ya, ada belajar kaidah. Dan yang asli sorof itu yang kaidah. Kalau yang dibelajari sama kita biasanya Pak, fa'ala, fa'alu, fa'al itu amsilah namanya. Contoh-contoh tok. Nggak disebutkan apa? Kaidahnya. Contoh aja gitu. Jadi contoh jadi gitu, contoh jadi. Tanpa kita dibuat pusing asalnya gimana kok bisa begitu, itu contoh. Tapi kalau belajar tasrif yang benar, Anda belajar kaidah tasrif yaitu membahas kenapa kok alifnya hilang, kenapa kok jadi dhamma, kenapa begini, kenapa begitu. Wah, itu dia. Karena konon dulu, karena itu kan dulu pas belajar sorof, ini sedikit cerita ini. Anda sama kayak antum. Ya, kenapa sih kok pakai begini, kaidahnya harus begitu, begini, begitu. Akhirnya dulu ketika Anda belajar sorof, pas belajar sorof kaidah, ya,
Karena Anda sudah punya keyakinan, sudah jadi begitu, kenapa kok diribetin gitu loh. Ya kan sudah jadi kan? Amsilah itu kan sudah jadi. Kenapa kok diribetin, harus asalnya inilah, karena ini maka harus beginilah, macam-macam kan begitu ya. Akhirnya dulu itu ketika guru jelaskan kaidah, Ana sengaja ngelamun. Sengaja ngelamun. Jadi bukan nggak sengaja ngelamun. Jadi Anda nggak pengen dengerin. Anda nggak pengen dengerin beliau menjelaskan gimana, nggak pengen dengerin. Pokoknya tahu Anda udah gitu. Kenapa? Karena kita tahu kaidah bla-bla macam-macam, ujungnya sama nggak? Sama kan begitu? Sama. Lah kok pusing-pusing? Akhirnya Anda ngelamun, bener Anda ngelamun. Jadi belum jelaskan Anda ngelamun. Sengaja biar nggak masuk, biar nggak pusing gitu. Tapi ternyata ini syubhat talbis iblis. Ternyata ini talbis iblis gitu lah. Ya, sama kayak syubhat zaman sekarang. Apa yang tuh belajar apa? Belajar hadis. Kenapa? Kan sudah ada Syekh Albani, tuh nggak bakal kayak Syekh Albani kok begitu loh. Sama, itu syubhat-syubhatnya gitu. Nah, dan syubhat ini mulai dipatahkan, mulai hancur itu ketika anak Yaman. Jadi anak dari Indonesia itu banyak syubhat di kepala itu. Syubhat tentang pelajaran ya. Belajar hadis, belajar usul, belajar sorof, itu banyak istilahnya anak model kayak tadi gitu loh. Pokoknya jadi gini ya udah. Lah ketika berangkat ke Yaman, wallahu taala mungkin karena memang tempatnya yang berkah ya, itu syubhat-syubhat tadi tanpa ana jawab itu terjawab. Tanpa ana tanyakan ke seorang guru itu terjawab. Ya, pas ana belajar sorof. Jadi di akhir-akhir sebelum ana pulang ana penasaran kan, pengen ana jadi ke Yaman tuh nggak belajar nahu, nggak belajar sorof lagi. Awal-awal tuh nggak pingin lagi. Karena pas sudah bosen rasanya. Udah bosen, jadi anak ke Yaman nggak pengen belajar itu, anak jadi pelajari yang lain-lain seperti akidah, usul, fikih, pokoknya yang lain-lain. Cuman di akhir-akhir kok penasaran, gimana sih rasanya belajar bahasa Arab sama orang Arab? Siji ternyata beda, rasanya itu lebih manis, lebih lebih enak belajar sama orang Arab. Lah gimana belajar sama apa? Orangnya sendiri, orang Arab sendiri. Iya, lah ketika waktu itu Anda belajar sorof, belum masuk kaidah nih, baru di muqaddimah ini. Baru di muqaddimah. Ini kan istilahnya Anda menentang apa nih? Menentang keyakinan Anda pertama yang nggak pengen belajar kaidah. Coba sih. Lah, pas di awal muqaddimah itu ada seorang penyair. Ya, seorang penyair itu mengatakan begini. Tazabbaba qabla ayyatahasrama. Menceritakan tentang kondisi seorang yang pakar dalam ilmu nahwu. Bacanya begini, i'rabnya begini, ini karena begini, pakar, tapi nggak ngerti kaidah sorof, itu ibaratkan seperti tazabbaba, dia itu menjadi zabib. Zabib itu apa? Zabib itu kurma, anggur, apa kismis. Tazabbaba, dia menjadi kismis, qabla ayyatahasrama, sebelum waktunya masak. Ya, qabla ayyatahasram, sebelum tua gitu loh. Jadi dia menjadi kismis sebelum anggur itu tuh tua. Rasanya gimana? Belum pernah makan. Gak pernah makan kismis? Udah gini aja lah. Bahasa gini, bahasa gampangnya. Kalau kita Indonesia gini. Sekarang musim mangga nih ya. Ada mangga matang pohon, ada mangga karbitan. Ya, enak mana? Matang pohon. Jadi orang yang ngerti nahu, ngerti sorof dan kaedahnya seperti mangga matang pohon. Jadi ilmunya itu benar-benar sempurna manisnya gitu. Lah, sedangkan yang cuman belajar nahu toh, kemudian sorofnya hanya amthilah tanpa mempelajari kaedah, sama kayak mangga karbitan. Pegang empuk, koyok-koyok mateng, pas dikoncek, dipangan, wecut. Nah, itu dia modelnya. Jadi kayak gitu. Oh, no, jadi pada saat itu tuh baru meletak itu. Oh, gitu ya. Ya. Nah, jadi karena ya kayak gini tadi nih. Kalau orang belajar nahu atau nggak belajar sorof, tanya itu kenapa kok hilang itu gini-gini, nggak bisa jawab dia. Jawaban simpelnya apa? Tulisan, kan gitu. Tulisannya memang gitu. Padahal tuh ada kaidahnya, gitu ya. Nah, alhamdulillah kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar nahu, kita belajar sorof, kaidahnya, plus juga belajar kaidah penulisan imla, dikti, gitu loh. Jadi alhamdulillah ngerti lah. Baik, lanjut Pak Joko. Ulangi Pak.
Akal nggak ada, Pak. Lam akul. Lam akul, ingat ya. Lam itu masuknya ke fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Masuknya fi'il mudhari. Jadi lam akul Lam akul saya minum yaumaini. artinya, Pak, Saya tidak makan sesuatu sejak 2 hari yang Masya Allah, puasa mutih iki. Ya 2 hari nggak makan ini. Ada yang pernah nyoba nggak makan cuma minum toh berhari-hari? Ada yang coba? Oh, jadi antum ini belum menikmati hidup nih. Masya Allah. Anda pernah macam-macam Anda cobain tuh. Anda pernah coba sehari semalam nggak tidur. Pernah Anda coba? Sehari semalam nggak tidur. Jadi pas ngantuk itu pokoknya Anda buat biar nggak tidur. Bener, sehari semalam nggak tidur. Tapi badan tuh rasanya mau lepas semua. Nggak mau lepas semua. Jadi bukan bergadang, sengaja memang maksa pingin banget sih rasanya. Pernah Anda coba juga nggak makan nasi, cuman minum tok beberapa hari. 3 hari itu mulai kerasa lemes. Nggak makan, bukan puasa. Memang sengaja. Ya, namanya juga masa muda itu kan masa-masa yang harus dicoba-coba semua. Baik, lanjut Pak ya, Pak Aris. Alam tasma al-adana ya Harun. Bala sami'tu. Apa artinya? Apakah kamu mendengar adzan? Lam. Tidak. Oh, apakah kamu tidak mendengar adzan, wahai Harun? Dan ia telah mendengar. Saya telah mendengar. Kenapa kau pakai bala, Mas Adri? Kau nggak pakai naam? Tentu. Iya, kenapa kau pakai tentu? Karena pertanyaannya pakai penafian. Alam. Gitu ya. Apakah tidak ya? Apakah tidak? Kalau apakah gitu toh, itu jawabannya naam. Tapi kalau apakah tidak, bukan naam, tapi pakai bala. Kalau asami. Tidakkah gitu? Bisa, tidakkah juga bisa artinya. Secara arti kan? Ya, apakah tidak atau tidakkah bisa. Gitu. Monggo Pak Egi. Lam nadrus al-lughatal arabiyyata fil baladina. Artinya nah, apa nunnya apa artinya? Kami bukan belum. Bukan belum. Tidak. Kami tidak belajar bahasa Arab di negara kami. Di negara kami. Ya, kami tidak belajar bahasa Arab di negara kami. Ya, Masya Allah. Terus Mas Haris. lam yantah al Baqalu. Sasaran. al yauma. Ya, bakol itu kalau kita Indonesianya bakul. Bakul. Jadi wong bakulan itu loh. Tajirun. Iya. Kalau tajir itu ada tempatnya. Tokonya itu tajir. Tapi kalau cuman emperan gitu aja itu bakulan. Gitu. Baik, monggo Mas Aris artinya. Penjual itu tidak membuka tokonya pada hari. Baik. Ada juga yang mengartikan bakol itu ketika jualannya itu apa namanya? Campur sayuran, meracang. Ada juga mengatakan seperti itu bakul. Gitu ya, ada yang mengartikan seperti itu. Kalau tajir ya itu yang lain gitu loh. Tapi kalau ada di situ macam-macam, ada sayur, ada bumbu, ada ini bakol. Ada yang mengatakan juga seperti itu. Ya, kalau di sebagian tempat di daerah Sumatera itu namanya apa? Ada yang mengatakan apa? Kedai sampah, warung sampah gitu. Istilah mereka. Ya. Kalau di sini apa namanya? Meracang gitu ya. Baik, monggo Pak Cahyo. Saya tidak minum Wah, Pak. Setelah sholat fajr pada hari ini. Ya, saya jadi tidak nggak minum. Ya, makan atau beliur gitu kan ya. Mas Adri.
Basaltul, mindilan, Mindil nggak ada alif setelah nunnya. Ini jamaknya nih. manadil. Basaltu manadila, walam aksil kopi kumsona. Artinya Saya tidak mencuci. Ya, saya mencuci. Saya mencuci sapu tangan. Tetapi Nggak ada tetapi. Dan saya tidak mencuci baju. Kemeja. Kemeja. Saya mencuci sapu tangan dan tidak mencuci kemeja. Taib. Inti dari latihan kedua ini, kita dikenalkan dengan lam tatkala masuk pada fi'il mudhari, dia di situ menjazmkan fi'il mudhari. Ya, menjazmkan fi'il mudhari. Dan artinya sama seperti ma. Taib. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bin nafyi dengan penafian mustakmilan lam, menggunakan lam. PR. Contoh di situ ada rastal lughatal arabiyyata fi baladik. Jawabannya la, lam begitu. La, lam. Jangan langsung lam, la dulu. Kalau ada pertanyaan a harus ada la-nya dulu. La, gitu ya. Lam baru la, lam. Ya, plus diartikan ya, plus diartikan. Sudah nih. Jadi tadi kalau pakai lam itu artinya tidak. Jadi misalkan saya tidak minum kopi hari ini, jadi nggak minum plus, gitu. Tidak minum sama sekali. Jadi nggak minum. Ya, tidak minum sama sekali. Sekarang kita dikenalkan dengan lanjutnya. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafyi mustakmilan lamma. Ingat ya, lam sama lamma sama-sama apa? Penjazm. Ya, tapi penggunaannya yang berbeda kemarin kita katakan. Kalau lamma aktub, jadi artinya lam aktub ba'du, aku belum menulis sama sekali. Maknanya adalah maknanya adalah makatabtu ilal an, aku belum menulis sampai sekarang gitu loh. Jadi saya ulangi, kalau pakai lam jadi itu menafikan ya, jadi pada waktu lampau ya gimana tuh nggak minum gitu loh, itu lam. Jadi nih kalau lamma itu penafiannya sampai ngomong, misalkan ya Muhammad atakulu, wahai Muhammad, apakah kamu sudah makan? Jawabannya lamma akul. Ya, saya belum makan. Belum makan sampai kapan? Ya sampai saya ngomong ini saya belum makan. Tapi kalau misalkan antum ngomongnya begini, ya Muhammad atakul, Muhammad makan. Ya, Muhammad atakulu, wahai Muhammad makan. Jawabannya lam akul, saya nggak makan. Jadi maknanya Pak, dia penafikan nggak mau makan. Sebelumnya nggak makan, setelahnya pun nggak makan. Gitu itu kalau pakai lam. Paham ya? Saya ulangi lagi. Jadi misalkan Ana tanya sama Mas Adri. Mas Adri, ya, atas syarabul qahwah? Ya, apakah kamu minum kopi? Gitu ya. Kalau antum pengennya nggak minum, antum nggak minum kopi sama sekali, ngomongnya apa? Lam asyrab. Saya tidak minum. Ya. Tapi kalau antum bilangnya pengennya apa? Belum, maka ngomongnya lamma asyrab. Ya, saya belum minum. Gitu ya. Beda ya. Nanti kalau misalkan pakai lamma, tawarin lagi. Mau nggak minum sekarang nih? Gitu. Itu penafian lam pakai lam. Makanya dalam surat Al-Ikhlas apa bunyi ayatnya? Qul huwallahu ahad, terus lam yalid walam yulad, pakainya lam. Jadi mananya Pak? Lam Allah itu ya nggak beranak sampai kapanpun nggak beranak, begitu. Itu lamnya. Walam yulad, dan sampai kapanpun nggak akan diperanakan. Pakainya lam, bukan pakai lama. Kenapa? Karena lama ada kemungkinan lagi nanti gitu loh. Ada kemungkinan. Paham Mas Adri?
kalau ditambahi abadan. Oh, tambah, abadan. mantap. Ya, itu tambah mantap lagi itu. Oh. Jadi abadannya kan penekanan gitu loh. Jadi lam asyrab al-qahwah abadan. Saya enggak lama asyrab abadan. Nggak pernah dia. Kalau penggunaan lama nggak bisa. Kenapa? Karena lama itu ada pembatasan dia. Seperti ini artinya apa? Makatab tuh ilal an. Saya tidak menulis sampai sekarang. Kalau antum katakan abadan kan selama-lamanya. Antara selama-lamanya dengan sekarang itu dua kata yang berbeda nggak bisa gabung gitu loh. Jadi nggak bisa. Faedahnya, Jadi pakai lam, gitu ya, lam. Oke, itulah PR lah. Kayaknya antum sudah pusing ini. Ya, sudah pusing. Arti juga. Arti kan juga. Iya. Baik, sudah, insyaallah cukup. Ya, terlalu banyak pusing nanti. Pekan depan insyaallah kita akan masuk pembahasan tentang bahasa amiyah. Ya, bahasa amiyah tentang lama. Gitu. Di sini beliau akan sebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah cukup dulu sampai sini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka